Sumatera Utara. Sumatera Utara hari ini sore kembali menjumpai Anda untuk edisi Senin 11 September 2023. Kali ini bersama kami, saya Lukman Hakim Storus. Dan saya Putri Rahmadani Zain. Sejumlah informasi telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda. Dan inilah Sumatera Utara hari ini selengkapnya. Saudara, selama sepekan berjalannya operasi Zebra Toba tahun 2023, unit Satuan Lalu Lintas Polres Labuan Batu telah melakukan penindakan tilang di tempat sebanyak 346 pelanggaran. Kebanyakan penindakan tilang kurangnya kesadaran masyarakat dalam menggunakan helm saat mengendarai sepeda motor. Pelaksanaan operasi Zebra Toba tahun 2023, Satuan Unit Lantas Polres Labuan Batu telah melakukan penindakan sebanyak 346 penindakan tilang di tempat, tepatnya di kawasan tertib berlalu lintas di inti kota Rantau Prapat. Dari data Satlantas, pelanggaran tidak memakai helm sebanyak 246 penindakan tilang di tempat, 71 penindakan tilang masyarakat yang melawan arus, dan sebanyak 48 kendaraan sepeda motor kedapatan memakai knalpot blong. Kasatlantas Polres Labuan Batu AKP Muhammad Ainul Yakin mengatakan, pada evaluasi selama berjalannya operasi Zebra ini, pihaknya memantau masyarakat Rantau Prapat sudah ada peningkatan akan kesadaran dalam berlalu lintas. Ainul Yakin berharap di kawasan tertib berlalu lintas atau KTL benar-benar tidak ada lagi masyarakat yang melakukan pelanggaran. Lantas Polres Labuan Batu dalam kegiatan operasi Zebra ini selama 7 hari kita berhasil melaksanakan tilang manual di tempat sebanyak 365 kasus. Di mana 365 ini kita laksanakan selama 7 hari. Dan didominasi dengan pelanggaran tidak menggunakan helm. Berdasarkan evaluasi kami Satlantas Polres Labuan Batu, khususnya di kawasan tertib lalu lintas, sudah mulai membaik dengan banyaknya masyarakat yang taat tertib lalu lintas dengan menggunakan helm, kemudian tidak melawan arus dan tidak menggunakan knalpot blong. Kasatlantas Polres Labuan Batu AKP Muhammad Ainul Yakin mengimbau masyarakat agar jangan takut berkendara tetapi harus selalu tertib berlalu lintas dengan melengkapi surat-surat kendaraan. Pemirsa, tim SAR gabungan pagi tadi menemukan bocah yang hanyut di Sungai Padang, Juliantonius Haryanja, asal Dusun Barisan Panjang, Desa Gelam Seisarima, Kecamatan Bandar Kalipas, Serdang Bedagai yang hanyut pada hari Sabtu 9 September 2023 kemarin. Korban Juliantonius Haryanja usia 9 tahun ditemukan pagi tadi sekitar pukul 8.25 waktu Indonesia Barat berjarak 500 meter dari lokasi awal korban hanyut. Pencarian korban telah dilakukan sejak Sabtu malam hingga pagi tadi dengan menggunakan perahu LCR dan alat Aqua E yang berfungsi untuk mendeteksi korban di dalam air sonar. Kronologis kejadian bermula pada Sabtu sore sekitar pukul 16.30. Korban bersama 5 orang temannya mandi di pinggir Sungai Padang. Kemudian korban terpeleset dan jatuh ke sungai. Teman-teman korban lalu mencari korban dan tidak ditemukan. Kemudian teman korban melaporkan kejadian itu kepada orang tua korban yang langsung melaporkan kejadian tersebut ke perangkat desa melalui Kapolsek Bandar Khalifah. Turut membantu dalam pencarian korban Kapolsek Bandar Khalifah Kompol H. Ahmad Yani Siregar, Camat Bandar Khalifah Maningar Manurung dan Kepala Desa Gelam Seisarima Lisbon Samosir. Dibantu juga dengan tim Basarnas Provinsi Sumut berjumlah 7 orang. Saat ini jenazah Juliantonius Haryanja telah dievakuasi dan langsung diserahkan tim gabungan kepada pihak keluarga. Saudara, 78 tahun Radio Republik Indonesia bertransformasi menjadi media multi-platform untuk Indonesia Maju. Transformasi multi-platform ditandai dengan penyulutan obor Tri Prasetya. Kepala Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Medan memimpin langsung prosesi penyulutan obor Tri Prasetya RRI pada HUT ke-78 RRI di Auditorium RRI Medan, Jalan Gatot Subroto Medan pagi tadi. Penyulutan obor Tri Prasetya Radio Republik Indonesia dilaksanakan secara serentak oleh seluruh stasiun Radio Republik Indonesia. Pada era multi-platform ini, Radio Republik Indonesia hadir menjadi sumber informasi yang dipercaya. Di usia 78 ini, Radio Republik Indonesia mengusung tema Transformasi Multiplatform untuk Indonesia Maju.
Kepala Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Medan, Azhari Bahariawan Talib mengatakan, sejarah kemerdekaan pada momentum proklamasi Hari Kemerdekaan, Radio Republik Indonesia berperan penting dalam menyuarakan gema kemerdekaan. Bukan usia yang masih muda lagi, karena Radio Republik Indonesia itu seiring dengan perjuangan bangsa ini, disitulah ada RRI. Kalau pra kemerdekaan, radio RRI ini masih sering disebut dengan Radio Rimba Raya. Itu pemancarnya itu diusung ke sana kemari Pak, di hutan, untuk memberi spirit, semangat perjuangan, agar para pejuang kita ini dan rakyat kita itu terus bersemangat untuk mencapai kemerdekaan. Pagelaran budaya sandiwara radio on stage legenda asal mula Danau Toba dari Medan Theater turut mengenalkan sejarah budaya Sumatera Utara. Tempat dihelatnya ajang turnamen internasional Indonesia Challenge dan Indonesia Master 100, yakni Gedung Olahraga PBSI Sumut di Jalan William Iskandar, Kabupaten Deli Serdang, memiliki catatan tersendiri pasca membludaknya penonton dan kapasitas GOR yang masih minim. Bulu tangkis menjadi salah satu olahraga favorit di tanah air. Hal inilah yang kemudian membuat setiap ajang turnamen maupun kejuaraan bulu tangkis yang digelar selalu mendapat antusiasme yang cukup tinggi dari masyarakat luas. Setelah sekian lama yakni 27 tahun penantian, akhirnya Gedung Olahraga PBSI Sumut kembali dipercaya menjadi lokasi dihelatnya dua event kejuaraan bulu tangkis bergengsi antar negara yakni Indonesia International Challenge dan Indonesia Master 100 dalam rangkaian Tour BWF. Dari sejumlah laga yang digelar terutama pada saat partai final Indonesia Challenge dan Indonesia Master 100, GOR ini tampak tidak mampu menampung penonton yang membludak. GOR yang memiliki kapasitas 1.000 penonton tersebut nyatanya tidak mampu menampung membludaknya penonton di final Indonesia Master 100. Ketua PBSI Sumut Suripno Ngadimin menyebutkan pihaknya akan melakukan evaluasi terkait dengan kapasitas GOR dan berharap sinergitas dengan pemerintah agar nantinya event dalam skala yang lebih besar dapat digelar lagi di GOR ini. Betul, yang bisa kita evaluasi lapangannya itu sudah tambah, dia punya seat dan tempat scaffolding video itu kita gantung aja nanti ke depan, jadi supaya bisa tambah minimal 209. Oh, jadi kalau untuk pembangunan belum ada ya Pak, ya lebih kepada di sini. Sampai saat ini, kalau untuk PON aja masih dipercayain gedung ini sampai saat ini. Tapi kalau untuk super berikutnya Pak lebih tinggi kayaknya belum bisa Pak. Kita belum bisa karena kapasitas tribunnya tidak mendukung. Puluhan anggota geng motor di Kecamatan Sunggal, Deli Serdang secara membabi buta menyerang warga menggunakan senjata tajam, petasan hingga batu. Akibatnya kaca jendela warga pecah terkena lemparan dan 3 orang anggota geng motor berhasil ditangkap warga. Puluhan anggota geng motor yang didominasi pelajar melakukan penyerangan terhadap warga di Jalan Jati, Semencirim, Sunggal, Deli Serdang kemarin. Tidak diketahui pasti penyebab anggota geng motor melakukan penyerangan. Kepala Dusun 2A Supi mengatakan awalnya geng motor ini konvoi dan melintas dengan sepeda motor. Dengan inisiatif warga keluar rumah dan berjaga-jaga, namun jumlahnya lebih sedikit dengan anggota geng motor. Warga kocar-kacir melihat anggota geng motor yang membawa senjata tajam dan melempari batu serta petasan ke arah rumah warga. Bahkan salah seorang rumah warga mengalami kerusakan di bagian jendela setelah terkena lemparan batu. Warga melakukan penyisiran berhasil menangkap 3 orang anggota geng motor yang kemudian menjadi amukan massa yang geram. Kejadian lebih kurang tadi malam jam 12 lah ya. Nah, gitu. Kami kan dibel sama warga bahwasanya informasi itu dari kadus sempat hari. Bahwasanya ada geng motor lewat ke arah Mencirim. Jadi kami siap-siap lah, kadus-kadus kami bel. Kami kumpul lah di sini. Gitu kami berbatasan kami diserang, kami lari lah semua menyelamatkan kan, namanya banyak kali mereka udah senjata lengkap. Jadi kita hari kemarin sana diserang. Kayaknya udah kali ini serang ini sekali ini yang ramai. Polisi yang tiba di lokasi mengalami kesulitan saat hendak mengevakuasi anggota geng motor yang tertangkap.
Petugas terpaksa mengeluarkan tembakan ke udara untuk membubarkan massa yang mengamuk dengan pelaku geng motor. Ya pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini sore. Terima kasih Anda masih setia bersama kami di Sumatera Utara hari ini sore. Saudara, di musim peralihan cuaca, anak-anak yang berada di bawah usia 5 tahun rentan terkena penyakit, terutama penyakit flu Singapura yang merupakan penyakit tangan, kaki, mulut dan merupakan penyakit yang sangat menular. Penularannya bisa melalui air liur, lendir hidung dan kotoran. Penyakit flu Singapura disebabkan oleh virus genus Enterovirus. Flu Singapura yang dialami anak-anak di usia 5 tahun ini dapat menimbulkan bintik-bintik merah dan berisi seperti air. Menurut salah seorang dokter spesialis anak, Dr. Ida Putri Syafi'i, biasanya anak yang terkena flu Singapura gejalanya demam, sakit tenggorokan, nafsu makan berkurang, dan badan terasa nyeri. Berawal dari bagian belakang langit-langit mulut akan memerah dan pecah serta menjadi sariawan. Kemudian dalam beberapa hari, gejala lain bertambah dengan ruam kulit memerah di telapak tangan dan kaki, juga ada kelainan pada selaput lendir dan kulit. Bintik merah juga akan timbul di bagian lengan tangan, tungkai, dan lipatan paha. Saat terjadi gejala yang timbul umumnya ringan, sehingga dapat hilang dengan sendirinya setelah beberapa hari. Dikatakan Dr. Ida Putri, beberapa faktor resiko terserang flu Singapura karena tidak menjaga kebersihan, sehingga virus terinfeksi ke tubuh dan berada di pusat keramaian, sehingga mudah terjangkit penyakit. Namun para orang tua tidak perlu khawatir karena masa inkubasi hingga sakitnya mereda sekitar 7-10 hari. Penanganan yang bisa dilakukan orang tua di rumah yakni dengan pemberian obat penurun panas, istirahat yang cukup, dan menghindari makanan dan minuman yang asam dan pedas karena membuat luka di mulut menjadi perih. Diimbau agar anak diberikan nutrisi yang cukup dan jika demam tidak turun beberapa hari agar segera dibawa ke dokter. Kalau ditanya gejalanya apa saja, demam satu. Jadi gejalanya adalah demam, kemudian karena ini penyakit hand, foot, and mouth disease, jadi nanti akan tampak ruam kemerahan. Ruam kemerahan itu di mana? Di telapak tangan, di telapak kaki. Nah, untuk di mulut nanti kelihatannya seperti sariawan atau ulkus atau luka kecil di sekitaran di sariawan di mulut dan tenggorokan umumnya. Nah, makanya nanti anak-anak itu sering air liurnya banyak, jatuh, anaknya malas makan. Jadi karena rasa nyeri dan tidak nyaman di mulutnya. Nah, itu. Oke, untuk cara penularannya melalui droplet. Jadi kalau kontak dengan penderita yang sebelumnya menderita flu Singapura juga. Jadi droplet nih kita ngomong-ngomong biasa seperti ini bisa tertular ke kita dari droplet ludah yang ditularkan oleh pasien yang menderita flu Singapura. Sementara itu, saat musim pancaroba ini, anak-anak usia di bawah 5 tahun rentan terkena berbagai penyakit menular. Selain itu, flu Singapura juga menjadi penyakit seperti batuk, demam, dan flu, diare, dan penyakit lainnya. Untuk mengetahui bagaimana dan himbauan kepada masyarakat agar tidak khawatir, berikut kami hadirkan melalui Zoom bersama kita dokter spesialis anak Profesor Dr. Ayodia P. Pasaribu MKet SPA dan juga Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Medan Dr. Pocut Fatimah Fitri. Selamat sore dokter. Selamat sore. Baik, kita ke Profesor terlebih dahulu terkait dengan pancaroba dan virus atau flu Singapura ini. Bagaimana sebenarnya awal dari penularan flu ini, Profesor? Silakan. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Flu Singapura itu nama lainnya adalah hand, foot, mouth disease. Penyebabnya adalah virus. Ada 2 jenis virus yang bisa menyebabkan penyakit ini, enterovirus dan Coxsackie. Nah, penularannya itu dari saluran nafas. Memang virus-virus ini akan banyak bermunculan pada perubahan peralihan musim dari musim panas ke musim hujan atau pada musim penghujan. Jadi bisa dipahami bahwa saat ini karena kita misalnya siangnya panas, kemudian hujan lebat, tentu tempat yang bagus atau waktu yang bagus untuk virus ini berkembang dan ada di sekitar kita. Baik, kita ke Ibu Dr. Pocut Fatimah Fitri selaku Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P
Dinas Kesehatan Kota Medan. Ibu Pocut, bagaimana Ibu dari Dinas sendiri pantauan terhadap penyakit menular yang saat ini banyak mewabah di Kota Kami dari Dinas Medan? Kesehatan Kota Medan. Ya, terima kasih. Kami dari Dinas Kesehatan Kota Medan memang mencatat adanya kenaikan angka ISPA dari 41 puskesmas di Kota Medan. Bulan sebelumnya, total kasus ISPA yang tercatat di Dinas Kesehatan Kota Medan adalah 21.290 kasus, namun di Agustus itu menjadi 27.271 kasus, lebih kurang kenaikannya sekitar 20%. Dan kita juga mendengar dan melihat di beberapa rumah sakit, angka kunjungan terutama pada pasien balita juga meningkat. Ya memang mungkin sebagaimana yang disampaikan oleh Prof. Ayudya tadi, mungkin ini pengaruh cuaca, tapi juga kita tetap menghimbau agar masyarakat menjaga daya tahan tubuh balita kita, terutama dengan menjaga kebersihan, kondisi gizi yang terpenuhi, dan tentu saja istirahat yang cukup mungkin untuk anak-anak kita. Baik, kita tahu bahwa Profesor di musim pancaroba saat ini anak-anak sangat rentan terkena penyakit. Lantas bagaimana Profesor untuk orang tua khususnya agar tidak khawatir jika anak-anak yang rentan ini terkena penyakit-penyakit di musim pancaroba ini, Dokter? Bagaimana, Prof? Ya, terima kasih. Jadi ini penyakit yang memang setiap tahunnya dialami, dia berputar terus, hilang timbul, dan tetap ada di sekitar kita. Tentunya kita banyak belajar dari pandemi COVID ya, 2 tahun. Bagaimana kita melakukan kebersihan diri dan melakukan pencegahan. Jadi penyakit-penyakit ini penularannya dari saluran nafas. Tentu agar kita tidak khawatir anak kita terinfeksi, maka anak-anak yang sakit itu jangan disekolahkan gitu, karena akan menularkan ke orang-orang lain. Kemudian kalau memang harus keluar rumah atau bertemu dengan orang lain, maka gunakanlah masker. Jadi yang kita pelajari dari COVID itu bisa kita terapkan pada saat ini karena penularannya sama dari saluran nafas. Kalau ini bisa kita kerjakan, maka kita tidak perlu khawatir. Kemudian jangan biarkan penyakitnya berlama-lama. Setelah 2-3 hari misalnya, maka bawalah berobat ke dokter agar mendapat pengobatan yang tepat dan tentu pemeriksaan lanjutan. Mungkin demikian. Tapi untuk gejalanya sendiri ini seperti apa, Profesor? Ini untuk hand foot mouth disease, untuk flu Singapura atau ISPA-nya nih? Untuk flu Singapura. Ya, kalau untuk flu Singapura sesuai dengan namanya hand foot mouth disease, maka dia biasanya dijumpai banyak sariawan di dalam rongga mulut, kemudian bintik-bintik merah di telapak tangan dan telapak kaki. Jadi sesuai dengan namanya. Nah, jadi itu kemudian bisa disertai dengan demam. Kalau kita ketemu orang dalam 3 hari, maka kita bisa ikut terinfeksi. Jadi biasanya dengan demam dan muncul merah-merah dan sariawan yang banyak sehingga anak kecil bisa jadi dehidrasi karena tidak bisa makan ataupun minum. Baik, apakah penyakit ini bisa menularkan ke orang dewasa, Profesor? Ya, betul sekali. Penyakit ini bisa menular dan mengenai semua orang. Untuk orang dewasa mungkin bentuknya lebih ringan. Jadi orang dewasa tuh jarang dengan manifestasi merah-merah di telapak tangan dan kaki, tapi sering kita jumpai dengan sariawan di dalam mulut yang jumlahnya ada beberapa. Jadi itu memang bisa mengenai semua orang. Dan anak bisa nularin ke orang dewasa, dewasa juga bisa menularkan ke anak. Baik, kita ke Ibu Dr. Pocut. Ibu, untuk pantauan sendiri dari Dinas Kesehatan Kota Medan, seperti apa pelayanan di Kesehatan Kota Medan yang seperti himbauan yang akan diberikan nantinya, Ibu? Ya, kita di 41 puskesmas ada kegiatan yang surveillance untuk memantau kasus-kasus influenza-like illness seperti ini ya. Kasus-kasus influenza ini kalau dia sudah menimbulkan angka yang meningkat atau ada peningkatan kasus ini, tentu akan menjadi perhatian bagi petugas puskesmas seperti yang lalu pernah kita kunjungi di salah satu sekolah, dan kita memang melihat adanya anak tidak masuk sekolah yang lebih besar dari biasanya. Nah, jadi kalau kita ikutin dari kasus itu, tentu kita akan memberikan penyuluhan kepada orang tua siswa, terutama untuk anak yang sakit, nggak usah dipaksa sekolah dulu, supaya tidak menjadi sumber penularan bagi teman-teman sekelasnya. Baik, kita beralih kembali kepada Profesor Dr. Ayudya.
Prof, selaku dokter spesialis anak, ini bagaimana terkait dengan penyakit-penyakit yang saat ini meradang ya di seluruh lapisan masyarakat? Apakah memang penyakit-penyakit menular ini karena faktor cuaca, perubahan cuaca, atau memang karena masalah kebersihan, Profesor? Bagaimana, Profesor? Ya, terima kasih. Ini kombinasi semuanya ya. Jadi dalam 2 bulan ini memang kita lihat peningkatan kasus ISPA yang banyak, kemudian diare juga termasuk dengan flu Singapura ini. Penularannya tentu dari kebanyakan dari saluran nafas, maka kembali pencegahannya pakai masker, kan sekarang kan kita lebih longgar ya, tidak lagi menggunakan masker misalnya, kemudian yang sakit juga tetap bergaul dengan yang lainnya. Jadi ini udah diakibatkan oleh perubahan cuaca. Saya rasa ini tidak hanya menyerang anak-anak, tapi orang dewasa kan juga banyak ya yang batuk pilek. Kemudian juga kebersihan diri kita yang mungkin makin berkurang kita lakukan. Mencuci tangan misalnya sesering mungkin. Kalau dari saluran nafas berarti batuk sama bersinnya itu kan dengan aturan tertentu misalnya, dan tangan maka dicuci lagi tangannya. Jadi adalah kombinasi antara faktor cuaca yang ekstrim dan juga kebersihan diri kita mungkin yang kurang. Baik, kalau Ibu Pocut dari dinas kita seperti apa Bu pantauan dan mungkin proses pengendalian penyakit ini Bu agar mungkin tidak menyebar di beberapa tempat ya? Ya, sebetulnya sama. Kita tetap menghimbau ya pada masyarakat untuk seperti pandemi COVID ya. Sebetulnya pandemi COVID ini kan virusnya bukan hilang ya, cuma menjadi endemis, menjadi kasus yang mungkin dianggap tidak seserius sebelumnya ya, tapi tetap ada kan. Nah, itu maka kita tetap mengimbau supaya tetap jaga jarak, pakai masker, cuci tangan. Mungkin itu yang lengah kita lakukan sehingga kasus-kasus penularan dari pernafasan ini agak meningkat akhir-akhir ini. Baik, Ibu Pocut dari dinas kita di masyarakat dengan edukasi. Baik, dari dinas kita sendiri apa yang menjadi concern dan program ke depan Ibu tentang pencegahan dan pengendalian penyakit di Kota Medan sendiri, Ibu Pocut? Ya, kita tahu pencegahan penyakit menular itu adalah menemukan kasus dan mengobatinya sampai sembuh. Kalau kasus itu sembuh, dia tidak menjadi sumber penularan bagi lingkungan atau keluarganya. Jadi yang paling penting jangan terlambat mengobati, apalagi pada anak-anak ya. Ini kan sangat riskan. Kejadian dehidrasi pada anak-anak itu orang dewasa. Jadi himbauan kita obati, bawa ke fasilitas kesehatan terdekat. Kalau memang harus dirujuk ke rumah sakit untuk perawatan yang lebih intensif atau katakanlah harus rawat inap, itu juga jangan ditunda-tunda ya, karena mau ada kasus yang terlambat dilayani kesehatannya. Jadi dari dinas kesehatan ini sifatnya lebih banyak memberikan edukasi dan penyuluhan kepada masyarakat. Mungkin itu yang terutama, dan mungkin menyiapkan sarana kesehatan untuk lebih waspada terhadap peningkatan kasus ini. Baik. Yang kita khawatirkan adanya penyakit-penyakit yang lebih berat seperti difteri, supaya tetap membuka mulut ya pada bayi atau anak yang kita temukan sakit, untuk melihat apakah ada gejala-gejala yang lebih spesifik untuk penyakit-penyakit tertentu. Baik, kita kembali lagi ke Profesor Ayodia. Kita tahu bahwa Prof, anak-anak sekarang kita mengingat imunnya yang sangat rendah. Lantas bagaimana agar orang tua bisa menjaga para anak-anak? Bagaimana tips dan triknya dalam menyikapi perubahan cuaca yang kita tahu bahwa penyakit menular ini sangat rentan bagi anak-anak, Prof? Bagaimana, Prof? Ya, betul. Kita nggak pengen ada anak yang sakit ya. Kalau bisa semuanya juga nggak sakit gitu. Nah, jadi usaha kita untuk terhindar dari penyakit ini, kalau ada orang sakit, terutama untuk anak-anak ya, kalau ada orang sakit di sekitar rumah, maka pisahkan yang sakit dengan yang sehat. Kemudian tidak membawa anak keluar rumah untuk keperluan yang tidak penting misalnya. Anak yang sakit tidak usah bersekolah dulu agar dia tidak menjadi sumber penularan seperti yang disebutkan oleh Dr. Pocut. Kemudian untuk anak yang sangat penting adalah agar daya tahan tubuhnya bagus, maka cukupkan kebutuhan cairan dan nutrisinya. Jadi orang tua harus memastikan bahwa asupan makanan yang diberikan itu cukup kandungan gizinya, karena itu akan membantu memperkuat kekebalan tubuh anak. Mungkin itu yang bisa dilakukan.
Baik, ke Ibu Dr. Pocut, Ibu bagaimana terakhir mungkin himbauan dan sosialisasi akan diberikan kepada masyarakat kita, terutama bagi pelayanan kesehatan kita di Kota Medan ini, terkait dengan maraknya perubahan cuaca saat ini, mungkin terkait juga dengan penyakit menular yang saat ini sedang mewabah, Ibu. Untuk fasilitas kesehatan di Kota Medan, kami menghimbau supaya bila menemukan kasus-kasus pada anak ini, segera melaporkan. Dan kalau memang kita perlu melakukan, katakanlah, penyelidikan epidemiologis, kita bisa bekerja sama dengan puskesmas setempat untuk melihat keberadaan kasus itu kira-kira menjadi apakah ada perluasan atau tidak. Ya, kalau untuk ke orang tua, ya kami menghimbau agar seperti yang disampaikan oleh Prof. Ayodia tadi, tetap menjaga stamina balita dan anak-anak kita untuk tetap bertahan ya. Mungkin ada perubahan cuaca dari sisi lingkungan, tapi kalau dari dalam dirinya sendiri memiliki kemampuan yang cukup untuk imunitasnya, itu tidak akan menjadi pengaruh yang besar. Saya pikir itu saja. Baik, mungkin untuk yang terakhir Profesor, bagaimana pesan atau himbauan khususnya kepada orang tua saat ini, Prof? Silakan. Ya, terima kasih. Jadi kita tahu nih cuaca lagi ekstrim, semua virus bisa bermunculan, kita ketemu banyak sekali penyakit, maka tentu disarankan untuk anak-anak, terutama anak-anak kecil yang memang rentan untuk penyakit-penyakit ini, tidak perlu misalnya keluar rumah apabila tidak diperlukan sekali, pisahkan anak yang sakit dengan anak yang sehat, pastikan asupan cairan dan gizinya baik, dan satu lagi penuhi kebutuhan imunisasinya agar tidak terdapat penyakit-penyakit tambahan lain yang bisa tentu memperberat kondisi anak. Mungkin itu pesan dari saya. Baik, terima kasih Profesor Dr. Ayodia P. Pasaribu, dokter spesialis anak, dan Ibu Dr. Pocut Fatimah Fitri Mars, Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinas Kesehatan Kota Medan. Sukses selalu buat Anda berdua dan selamat menjalankan tugas kembali Ibu-Ibu. Ya, terima kasih. Terima kasih. Saudara, kami masih memiliki informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini sore. Pemirsa, SMP Negeri 15 Medan menjadi salah satu sekolah di Kota Medan yang ikut ambil bagian pada acara Beranda Kreatif Medan dengan menampilkan drum band dan tari tradisional yang dilaksanakan di halaman kantor Wali Kota Medan yang dihadiri para guru dan orang tua siswa serta masyarakat. Tampilnya siswa-siswi SMP Negeri 15 Medan pada acara Beranda Kreatif Medan sebagai upaya peningkatan perekonomian masyarakat Kota Medan dan pemerintah Kota Medan melalui Dinas Pariwisata Kota Medan. SMP Negeri 15 Medan menampilkan tari tradisional dan atraksi drum band oleh siswa kelas 7 hingga 9. Penampilan tari tradisional menjadi penampilan pertama yang dibawakan oleh siswi. Warga Kota Medan yang memenuhi halaman depan kantor Wali Kota Medan ini menyaksikan tari tradisional ini penuh perhatian. Dari setiap penampilan tari tradisional ini dirangkai dengan lagu-lagu daerah. Demikian halnya penampilan atraksi drum band yang juga membawakan lagu yang dirangkai dengan beberapa lagu. Kepala SMP Negeri 15 Medan Dr. Turmaida Situmeang menyatakan ikut serta siswa-siswi SMP Negeri 16 Medan pada acara Beranda Kreatif ini agar tampil pada acara ini. Kedua penampilan siswa-siswi yaitu tari tradisional dan atraksi drum band ini juga menjadi kegiatan ekstrakurikuler di sekolah ini. Hal ini dilakukan sebagai antisipasi trauma dari COVID-19 sekaligus agar siswa lebih kreatif dan diharapkan Pemko Medan rutin melaksanakan acara Beranda Kreatif Medan ini sebagai ajang kreativitas. Ya, saya rasa penampilan pada malam ini luar biasa ya, luar biasa. Saya sendiri terutamanya ya bahagia malam ini. Nah, semoga juga Pemko Medan secara rutin mengadakan seperti ini agar supaya juga masyarakat bisa menyaksikan penampilan-penampilan anak Medan pada malam minggu begitu. Pemko Medan itu memfasilitasi baik itu masyarakat, terutama juga dunia pendidikan.
Acara ini juga ditampilkan band rock etnik dan komunitas skateboard serta modern dance maupun vokal group. Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata Dinas Pariwisata Kota Medan Fahrul Rozi menyatakan Beranda Kreatif Medan telah berkontribusi besar terhadap bazar kuliner, karya fashion dan tampilan seni budaya serta tampilan atraksi dari komunitas atraktif di Kota Medan. Gagasan Bapak Wali Kota, Pak, menjadikan kantor Wali Kota ini bukan hanya saja kantor pemerintahan, namun menjadi ruang kreativitas untuk masyarakat Kota Medan. Baik, Pak, apalagi kemarin dari SMP 15, mereka tampilan menghadirkan tim kesenian, ada juga tim drum band. Ini yang setiap hari, memang setiap minggunya akan kita cari, Pak, komunitas ataupun sekolah-sekolah talent-talent yang mempunyai bakat untuk kita berikan ruang di halaman kantor wali kota, sehingga mereka akan melihat, akan juga bisa memberikan pertunjukan-pertunjukan yang menghibur terhadap masyarakat Kota Medan. Untuk meningkatkan budaya baca dan mempopulerkan permainan anak di setiap hari Minggu, di kawasan Lapangan Merdeka Medan, tersedia lapak yang diperuntukkan bagi anak-anak untuk bermain dan belajar. Ruang main adalah sebuah wadah untuk anak-anak berkegiatan setiap hari Minggu. Atas inisiasi komunitas Ruang Asa, mereka membuat lapak baca yang di dalamnya meliputi banyak kegiatan, seperti mewarnai, bermain, permainan tradisional, dan kegiatan lainnya yang kesemuanya gratis. Kegiatan ini rutin digelar setiap hari Minggu di kawasan Lapangan Merdeka Medan dalam memberi wadah untuk setiap anak berkreasi, seperti mewarnai, membaca, yang sudah banyak ditinggalkan oleh anak seusianya. Setiap anak ingin bergabung ke lapak ini diberi tantangan sederhana. Mereka boleh mewarnai dengan syarat harus membaca buku dahulu minimal 1 menit dan hasilnya sangat baik, di mana akhirnya anak-anak yang bergabung tertarik membaca buku terlebih dahulu. Komunitas ini tampak semangat dalam memberikan arahan kepada anak-anak seperti mendongeng maupun bergabung dalam permainan. Komunitas Ruang Asa, sebuah komunitas kerelawanan yang bergerak di bidang sosial kemanusiaan dan pendidikan. Pihak yang membuka kesempatan bagi komunitas lainnya yang ingin berkolaborasi dalam gerakan literasi maupun permainan. Melalui kegiatan diharapkan menambah ilmu pengetahuan yang bermanfaat dan menjauhkan anak-anak dari pengaruh buruk gadget. Ruang main ini adalah lapak baca, jadi mereka terus juga ada tempat mewarnai segala macam, itu semua gratis. Nah, cuman persyaratannya ketika mereka mau main games ataupun menggambar itu harus minimal baca 1 menit. Jadi kami tekankan untuk harus baca dulu 1 menit, baru setelah itu boleh mewarnai, boleh bermain. Di sini juga ada permainan-permainan tradisional. Jadi intinya mau membangun semangat baca anak-anak kembali hari ini, baca buku-buku yang sesuai dengan usia mereka. Pemirsa, berikut informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Medan berlaku pada hari Selasa 12 September 2023. Halo Sobat BMKG, senang sekali saya Putri Diana, Perakirawan BBMKG Wilayah 1 Medan, akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca dan hotspot untuk wilayah Sumatera Utara pada Selasa 12 September 2023. Untuk pagi hari cuaca diperkirakan berawan, sedangkan untuk siang hingga sore hari diperkirakan berawan dan berpeluang hujan sedang di wilayah Kepulauan Nias, Langkat, Deli Serdang, Serdang Bedagai, Toba, Samosir, Karo, Dairi, Pak-Pak Barat, Humbang Hasundutan, Tapanuli Tengah, Sibolga, Mandeling Natal, Tapanuli Utara, Simalungun, Pematang Siantar, dan sekitarnya. Untuk malam hari diperkirakan berawan dan berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat di wilayah Sumatera Utara, di mana hujan lebat berpotensi terjadi di wilayah Langkat, Deli Serdang, Medan, Karo, Dairi, Samosir, Pak-Pak Barat, Humbang Hasundutan, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Sibolga, dan sekitarnya. Serta untuk dini hari diperkirakan berawan untuk seluruh wilayah Sumatera Utara. Suhu udara diperkirakan 16 hingga 33 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar 60 hingga 95%. Angin bertiup dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam.
Titik panas atau hotspot di wilayah Sumatera Utara terpantau pada tanggal 9 September 2023, terdapat 2 titik yaitu di wilayah Deli Serdang. Kami himbau kepada seluruh masyarakat untuk tetap waspada akan adanya potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat di beberapa wilayah Sumatera Utara, terutama di wilayah lereng timur, pegunungan dan pantai barat yang dapat disertai dengan angin kencang yang berpotensi mengakibatkan bencana hidrometeorologis seperti banjir dan tanah longsor. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa. Objek wisata Lumban Rang, salah satu objek wisata di Kecamatan Lumban Julu, Kabupaten Toba, saat ini terus berbenah, mengembangkan sarana dan prasarana wisata dengan menambah sejumlah kafe dan pondok yang akan disuguhkan bagi wisatawan. Objek wisata ini menyuguhkan sejumlah potensi kekayaan alam pegunungan, persawahan, dan aliran air sungai yang mengalir dari perbukitan. Airnya dingin ditambah hawa alam yang sejuk menjadi daya tarik tersendiri bagi pengunjung lokal maupun pengunjung luar wilayah Toba untuk mengunjunginya. Air sungai yang dingin dan bebatuan membuat pengunjung enggan beranjak dari tempat duduk dan meja yang disediakan di badan sungai, sembari menikmati aneka kuliner yang didominasi rasa khas andaliman. Salah seorang pengelola Marandu Sirait mengatakan, jumlah pondok dan kafe sudah ditambah dan juga produk kuliner. Untuk menampung lonjakan pengunjung khususnya di saat liburan besar Tahun Baru dan keagamaan, Marandus menambahkan aneka kuliner yang tersedia di antaranya tombur, andaliman, ayam bakar, ayam goreng, ikan lele, dan ubi goreng ditambah bermacam jus. Selain itu tersedia juga produk turunan andaliman yakni keripik andaliman, permen andaliman, dan sambal andaliman dalam kemasan produk yang sudah berlabel sertifikat halal dan POM. Objek wisata ini juga cukup higienis dengan disediakannya tempat sampah, kamar mandi umum, musola, dan tempat parkir. Keberadaan objek wisata Lumban Rang mengutamakan hasil produksi pertanian dan kebun warga. Hal ini sebagai upaya membangkitkan perekonomian masyarakat dengan menampung dan memasarkan hasil pertanian mereka. Marandus berharap perhatian pemerintah untuk mendukung kemajuan objek wisata ini setelah dirambah sejak tahun lalu. Makanya kita lihat setelah semakin banyak yang terinspirasi setelah kita buka dulu Binanga Cafe, sekarang udah ada Binanga Dodok Food Court. Jadi masyarakat sudah mulai mencintai pariwisata, khususnya kuliner ya. Dan ekonomi masyarakat di sekitar ini sudah berputar, termasuk ya masyarakat petani karena di sini butuh kayak buah, ada ubi, apa segala macam. Jadi ini sudah salah satu destinasi pariwisata baru di Toba. Nah, harapan kita khususnya ini ke Dinas Pariwisata, pemerintah Kabupaten Toba, sebaiknya ini turunlah ke sini supaya dilihat ini apa yang dibutuhkan di sini. Tentu di sini karena melibatkan sungai milik negara, bagaimana kami memakai sungainya agar tidak ada pro kontra di sini. Misalnya ada pembangunan di pinggir bantaran sungai gitu kan, berapa meter yang jarak yang bisa. Untuk menjaring bibit atlet dan menangkal pelajar terlibat aksi tawuran, KONI Medan Sunggal menggelar turnamen catur persiapan PON 2024. Turnamen catur Piala KONI Medan Sunggal menjadi ajang menjaring atlet catur tingkat nasional di Jalan Sunggal Medan Sumatera Utara kemarin. Turnamen catur ini digelar selama 2 hari sejak 9 September 2023 lalu. Para calon atlet catur ini masing-masing memiliki skill catur pertanding dari berbagai kalangan, seperti pelajar dan juga umum. Selain sebagai ajang menjaring atlet dalam penyaluran bakat bermain catur, turnamen catur ini juga digelar sebagai peringatan Hari Olahraga Nasional yang jatuh pada 9 September. Ketua KONI Medan Sunggal Azwan Syah mengatakan turnamen catur ini akan menjaring bibit-bibit atlet catur tingkat pelajar untuk menunjukkan kenakalan remaja dan sebagai ajang persiapan PON 2024. Harapan kami untuk kedepannya supaya bibit-bibit catur ini dapat menyalurkan daripada bakat prestasinya di catur nasional maupun internasional yang nantinya bisa berkiprah di ajang nasional ataupun internasional. Dan catur merupakan salah satu cabang olahraga dengan permainan papan strategi 2 orang yang dimainkan pada sebuah papan kotak-kotak. Permainan ini dimainkan oleh jutaan orang di seluruh dunia. Tim unggulan ganda putri Indonesia Ripka Sugiarto, Lani Mayasari berhasil menyabet gelar juara turnamen BWF
Tour Indonesia Master 100 setelah membungkam ganda putri Cina Taipei Chang Qinghui yang Chen Tun dalam straight game sekaligus. Dalam laga internasional yang digelar di GOR PBSI Sumut ini, pasangan ganda putri Indonesia Ripka Sugiarto, Lani Mayasari bermain dengan penuh percaya diri sejak awal pertandingan. Serangan demi serangan dilancarkan dengan baik hingga membuahkan poin yang membawa pasangan ganda putri peringkat 30 dunia ini unggul. Namun Ripka Mayang yang telah unggul dengan selisih 20-15 sempat kehilangan konsentrasi dan dapat dikejar oleh pasangan ganda putri Cina Taipei. Beruntung pada game pertama ini, Ripka Mayang berhasil menang dengan torehan angka 22-20. Pada game kedua, ganda putri Indonesia bermain di atas angin dengan dukungan supporter Indonesia. Permainan smash menyilang dan netting diperagakan Ripka Mayang yang membuat ganda putri Cina Taipei riskan melakukan kesalahan sendiri. Hingga akhirnya pasangan ini dapat memenangkan pertandingan dalam waktu 39 menit lewat 2 set game sekaligus dan membawa keduanya menaiki podium juara BWF Tour Indonesia Master 100. Alhamdulillah ya bisa memenangkan pertandingan ini. Ya tadi set pertama sebenarnya tuh udah enak, udah nemu mainnya, cuman mungkin pas buat nge-game-nya mungkin terlalu buru-buru pengen cepet-cepet game, jadinya kitanya malah lengah, jadi nggak fokus, jadi malah mereka malah jadi kenaan, jadi tambah kenaan, jadinya kita malah yang panik sendiri. Tapi akhirnya kita tetap coba tenang, berusaha komunikasi, sampai akhirnya kita bisa kembaliin lagi. Resep di game kedua bisa leading jauh gitu. Mungkin yang set pertama udah hampir kekejar juga, terus jadi kita lebih tenang lagi, lebih balikin keadaan. Jadi set kedua kita lebih pede. Selain Ripka Mayang, wakil Indonesia di tunggal putri yakni Esther Nurmi Wardoyo dan ganda putra Sabar Gutama Reza Isfahani berhasil menyabet gelar juara dalam turnamen Indonesia Master kali ini. Pemirsa, kasus karhutla meningkat. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Prabu Mulih mulai kesulitan pasokan air. Dalam sebulan terakhir, lebih dari 28 kasus kebakaran hutan dan lahan terjadi di wilayah Prabu Mulih. Meski lahan yang terbakar relatif kecil, namun cukup merepotkan petugas gabungan. Kepala BPBD Kota Prabu Mulih Sriono mengatakan, saat ini BPBD mulai kesulitan pasokan air untuk menanggulangi kebakaran. Musim kemarau membuat sumber air yang selama ini digunakan mulai kekeringan. Saat ini pihaknya bekerja sama dengan PDAM untuk suplai air guna penanggulangan karhutla. Sriono menegaskan saat ini ada 4 kecamatan yang rawan karhutla, Kecamatan Rambang Kapak Tengah, Prabu Mulih Barat, Cambai, dan Prabu Mulih Timur. Apinya bisa padam dulu, sehingga asapnya tidak menimbulkan polusi kan besar. Minta suplai air untuk mobil kami lah. Mungkin pasokan air kan kami ini ada tempat yang untuk kami ambil di Cambai, ada embungnya, ada danau yang luas itu untuk kita ngambil air untuk apabila terjadi kebakaran dan kematian. Tapi agak susah tapi. Selain bekerja sama dengan TNI dan Polri, ia juga meminta warga tidak membuka lahan dengan cara dibakar, terutama di wilayah yang memiliki lahan pertanian cukup luas, salah satunya di Kecamatan Cambai, Prabu Mulih. Di wilayah ini, lahan pertanian dan perkebunan mencapai 65%. Oldi Epriansa, TVRI Sumatera Selatan, melaporkan. Masih dari Sumatera Selatan, saudara, ratusan warga mengantri beras murah yang dijual melalui pasar murah. Ratusan warga rela mengantri demi mendapatkan beras murah di pelataran Pasar B Srikaton, Kecamatan Tugu Mulyo, Musirawas. Harga beras yang dijual ini memang lebih murah dari harga pasaran. 3 ton beras medium dengan kemasan 5 kg yang disiapkan ludes di borong warga. Diadakan 1 bulan sekali ya, Pak? 1 bulan sekali ya. Harga beras di Pengecar sekarang berapa yuk? 13.000. 13.000 itu naik ya? Sudah naik banget. Kalau
Oh, dari sebelumnya 10.000 ya? Kabid Perdagangan Desperindak Musirawas Fatima mengatakan kegiatan ini dilaksanakan karena kenaikan harga beras yang cukup tinggi. Diharapkan dengan operasi pasar ini dapat membantu masyarakat mendapatkan beras murah harga satu kemasan dengan isi 5 kg hanya Rp52.000. Dari Kota Lubulingga, Ferry Siawan, Tim Liputan TVRI Sumsel melaporkan. Akibat cuaca buruk, adanya hujan lebat disertai angin kencang di Kota Sekayu, Musi, Banyuasin menyebabkan sejumlah pohon tumbang ke ruas jalan sehingga mengganggu aktivitas warga. Masih ada hujan lebat disertai angin kencang yang terjadi kemarin malam hingga pagi dini hari membuat sejumlah pohon di pinggir jalan protokol tumbang menutupi badan jalan. Ada 2 titik tempat pohon tumbang, yakni di Jalan Kolonel Wahid Udin Sekayu depan Masjid Jami Anur, juga di Jalan Talang Jawa depan Bengkel Cemerlang Kota Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin. Dampak pohon tumbang membuat perjalanan warga berkendara terganggu saat proses evakuasi pohon dan kabel listrik terputus sehingga terjadi pemadaman. Katakanlah malam tadi cuaca agak lumayan buruk, hujan deras disertai angin. Terjadinya ada 1 batang tumbang di depan bengkel Cemerlang. Alhamdulillah dalam kejadian tersebut tidak ada korban jiwa dan pihak DLH, PLN dan yang terkait segera mengantisipasi kejadian tersebut. Dapatkan bahan tumbang ada beberapa titik di salah satunya di depan bengkel Las Cemerlang dan di Taman Gelanggang Remaja atau di Bundaran. Sedikit sudah dievakuasi oleh tim DLH, sekarang tinggal pengangkutan. Kondisi lalu lintas beberapa waktu kemudian kembali lancar. Dihimbau warga berhati-hati saat beraktivitas di luar rumah dikarenakan cuaca buruk angin kencang. Dari Musi Banyuasin, Iwan Arianto, Tim Liputan TVRI Sumsel melaporkan. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita di Sumatera Utara hari ini sore. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Lukman Hakim Storus. Dan saya Putri Rahmadan izin. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.